skip tuh Tina, nggak usah di. oh, satu acan dahar, acan ya Acan lain. dahar ya. Abdi teh Nah, acan tuang Acan tuang, tuang. apa belum Tuang tuang? atau tuang. atos tuang Atos tuang ya, atos tuang. Kalau artos lain lagi ya. artos artos tuang. Udah, udah. Itu tuh, split dah tuh. Aduh. Tuang artos. Ini Bunda Nur Aini ahlan, Bunda Ristina ahlan. Selama ini ada Ayah Khairul Fahmi Kapuas ahlan juga, selamat datang di kelas kuliah kehidupan. Wai, kuliah heula. Ini Bunda Nur Aini dari mana ini, Bun? Mic-nya masih unmute. Nah, halo, Assalamualaikum Bunda Nur Aini. Belum hidup mic-nya, Bun. Iya ya, ini ya. Ah, sip. Udah bunyi. Sudah ada suaranya, Alhamdulillah. Dari mana dan asal mana ini? Oh, saya dari Pasir Impun. Pasir Impun, Masya Allah. Ahlan, selamat datang, Bun, di Iya, kuliah kehidupan bijak. Nah, iya, iya. belajar sejenak kitanya bersama nanti guru kita, Ustadz Husnul Khair. Beliau sebenarnya udah hadir di hadapan kita, lagi menyiapkan. Ya. Kebetulan materi kali ini tuh tentang korek api. Nah, nanti bakal Korek ada api. sedikit debus-debus ini kayaknya nih. Apa tuh Aduh. korek api? Wah, Masya Allah ya. Ya, ya beginilah apa namanya. Alhamdulillah bisa menambah saudara, menambah silaturahim, memperluas lah. Selamat bergabung nih kepada Bunda Nuraini juga nih. Ini Ayah Khairul Fahmi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kau udah. Halo. Wah, mungkin ini ya lagi. Ini Ayah Khairul Fahmi Kapuas. Kapuas nama dari mana nih Ayah? Oke, Bunda Ristina, bagaimana kabarnya, Bun? Bunda Rosyati. Alhamdulillah. Lagi serius ini lagi menyapa saya lagi serius. Terus mendengarkan interaksi. Aduh, Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya, Insya Allah. Alhamdulillah, amin. Apa namanya, acara kita ini dipimpin sama Ustadz Aldi nanti. Ustadz Aldi, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz Aldi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Ayam Waalaikumsalam. Lancar, Pak Ustadz Aldi lancar bimbingannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Selamat ya punya Ini ponakan lancar. baru. Yang nggak lancar itu udah nungguin. jadi Om Aldi. Jadi Om sekarang, Om Aldi. Om Hakiki. Ustadz Aldi, mangga Ustadz dipandu acara kita malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Ayah Bunda sedikit menginformasikan namanya ini merupakan pertemuan kita yang ke-21 ya. Sudah ada 21 judul. Tak terasa mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan apa namanya dalam
berbagi kebermanfaatan ke siapapun itu selagi masih kita sehat, ya kan? Dan istiqamah. Insya Allah apa namanya untuk kuliah kehidupan kita akan dipandu dengan Ustadz Aldi. Sedikit menginformasikan apa namanya program bijak ini itu diprakarsai oleh PKBM Arofi. Mohon doanya ayah bunda. Sekarang itu PKBM kita Arofi itu di tahap sinkronisasi data, ya, sinkronisasi data murid-murid kita. Lancar. Mudah-mudahan juga setelah sinkronisasi kita akan coba segera untuk akreditasi supaya kita bisa mengeluarkan ijazah gitu, udah resmi. Nah, gitulah ceritanya. Bagi ayah bunda yang ingin berkontribusi baik itu materi ataupun non materi, silahkan ayah bunda untuk langsung ke program bijak. 1.000-2.000 ayah bunda insya Allah akan kita bermanfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan ayah bunda rezekinya lancar terus, intinya sehat, ayah bunda sehat semuanya, beraktivitas juga lancar, jangan kendor ibadahnya, doanya diperbanyak, semuanya hal ya. Mudah-mudahan keluarga bijak, sahabat bijak semuanya kita dan keluarga-keluarga sekitar kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja dari saya. Mangga kita berikan ke Ustadz Aldi. Waktu iya Kak Ustadz. Terima kasih Ustadz Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat bijak semuanya, kita kembali lagi bertemu di minggu kali ini dengan pembahasan sangat menarik, yaitu tentang 3 nasihat kehidupan dari korek api yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, oleh guru kita, yaitu Ustadz Husnul Khair. Semoga sahabat-sahabat bijak semuanya selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan juga, agar kita selalu dapat berkumpul di sini semua. Di program bijak kali ini itu program bijak diselenggarai oleh PKBM Arofi. Jadi bagi sahabat bijak semuanya yang mau bersilaturahmi, kami membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi sahabat bijak semuanya. Tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga kami, dosa saudara-saudara kami, dan dosa orang-orang yang dekat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, segala pujiannya bagi Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini semua untuk mengikuti kajian bijak di malam ini. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para guru kami,
yang nantinya dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan kami, Engkaulah sebagai pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah. Maafkanlah segala dosa kami, berkahilah hidup kami, dan selamatkanlah kami baik di dunia maupun di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Selesai sudah pembacaan doa. Selanjutnya untuk mempersingkat itu kita akan mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Husnul Khair tentang 3 nasihat kehidupan dari korek api. Kepadanya kami persilakan kepada Ustadz. Baik, terima kasih Kang Ibu Ros dan Ustadz Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, meskipun boleh jadi dalam satu hari ini, apalagi dalam satu minggu ini, mungkin kita banyak melakukan kelalaian. Mungkin banyak kita melakukan perbuatan yang menyalahi keinginan Allah. Tetapi sebagai bentuk sifat Rahman Allah, diberikan tetap nikmat itu kepada kita. Padahal kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah tetapkan kita pada saat bangun pagi tadi, boleh jadi ada beberapa bagian anggota tubuh kita yang tidak bisa bergerak. Boleh jadi begitu. Atau pada saat kita berangkat ke tempat kerja di pagi hari tadi, mungkin saja kalau Allah berkehendak, Allah buat kita menjadi celaka, tapi Allah singkirkan itu. Itu pula pada saat siang tadi. Boleh jadi ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa melaksanakan aktivitas, tapi Allah singkirkan semua. Demikian pula sore hari dan pada malam ini pun, kalau Allah berkehendak, bisa saja dibuatnya kita sakit, dibuatnya kita mengalami musibah. Boleh jadi kita dibegal orang, nauzubillah. Boleh jadi kita dirampok, dicuri dan sebagainya, ditipu kita. Allah tutupin segala kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita dalam keadaan seperti yang kita saksikan sekarang, sehat dan bukan musibah. Apa yang membuat Allah menjauhkan kita dari bencana? Salah satunya mungkin dulu tanpa kita sadari, kita pernah menyelamatkan orang yang sedang kecelakaan. Dulu mungkin kita pernah menyingkirkan duri atau batu di tengah jalan yang jika dibiarkan bisa mencelakakan orang. Boleh jadi dulu amal-amal yang pernah kita lakukan tapi kita lupakan, itulah yang membuat Allah menyingkirkan
musibah, ujian, sakit, dan sebagainya. Karena itu, jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal perbuatan kita. Dan yang tak kalah penting lagi adalah lupakanlah amal-amal tersebut. Cukuplah Allah yang menyaksikan. Karena yang kelak akan kita saksikan di akhirat adalah amal-amal yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya langsung kepada materi saja. Tadi barusan saya menyalakan korek api. Saya bawa korek api 3 ini. Ada 3 korek api. Jatuh. Maaf. Perhatikan, saya matikan kembali lilin ini karena takut membakar sorban saya. Persis saya. Sahabat bijak yang saya hormati, fokus kepada apa yang saya lakukan. Coba. Lilin itu nyala. Dan ini biasanya kita padamkan. Setelah kita padamkan, kita buang dia. Kita buang. Bahkan terkadang kita injak dia. Kita buang ke tempat sampah. Seolah-olah dia tidak berguna lagi dan kita injak dan sebagainya. Sahabat bijak, begitulah kehidupan. Ada kalanya kita menerangi kehidupan orang. Ada kalanya kita membantu orang. Ada kalanya kita membuat orang menjadi ceria, menjadi sehat, menjadi bahagia, bisa makan, bisa sekolah. Tetapi apa yang kemudian kita terima? Kadang-kadang kita justru dilupakan, kita dicampakkan, kita diabaikan, bahkan kadang-kadang kita dihinakan. Begitulah kehidupan. Kadang-kadang keras, kadang-kadang menyedihkan dan mengecewakan kita. Kita tidak dihargai, padahal kita sudah sekian banyak berkiprah berbuat untuk orang lain. Berbuat untuk organisasi, berbuat untuk masyarakat. Tetapi kita dilupakan sebagaimana yang sering kita mendengar. Habis manis, sepah dibuang. Fakta itu bisa kita saksikan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, ya, atau juga boleh jadi itu terjadi pada orang lain, pada sahabat kita, pada keluarga kita dan sebagainya. Saya menduga kuat di antara kita yang hadir di sini pernah mengalami hal seperti itu. Sudah berbuat, sudah berkarya, sudah memberikan kontribusi nyata, tapi disingkirkan, tapi dibuang, tapi dicampakkan, dan juga dikecewakan. Begitulah kehidupan kita. Begitulah kehidupan ini mengajarkan kita. Begitulah korek api ini mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas, untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai orientasi beramal, berbuat. Dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan i'tirafuka iradatuka iradatuka an ya'rifa an-nas, keinginanmu agar orang-orang tahu tentang kelebihanmu dalam peribadatan itu menjadi tanda ketidakseriusanmu dan ketidakjujuranmu dalam beribadah. Padahal kita sering berkata dan sering berdoa di setiap kali sholat. Apa kata-kata itu? Kata itu adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah,
Rabbil Alamin yang menciptakan alam ini. Kalau kita perhatikan diksi yang Allah gunakan dalam doa tersebut, ya, Rabbul Alamin, Rabb itu dia berbeda dengan ilahi atau Allahumma, berbeda. Ya. Jadi kalau kita berdoa Rabbana, Rabbi, ya, itu objek yang dituju yaitu Allah dalam kapasitasnya yang berbeda dengan kalau kita mengucapkan Allahumma atau ilahi. Kalau kita berdoa menggunakan kata Rabbul, berarti kita berharap mendoa semoga Allah menjadi Rabb, Tuhan Allah yang mengayomi, yang melindungi, yang menjaga kita. Dia berbeda dengan kalau kita menggunakan Allahumma atau ilahi. Kata ilahi berkonotasi kepada makna bahwa Allah itu adalah sebagai zat yang harus disembah, tempat kita menuju. Sahabat bijak yang saya hormati, saya banggakan. Kenapa pada saat kita beribadah, sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbul alamin, padahal itu ada kata ibadah di situ. Ini maksudnya adalah betapa ujian-ujian keikhlasan dalam ibadah itu kadang-kadang kita alami sehari-hari. Baik pada diri kita sendiri, ujian itu boleh jadi juga orang lain yang menguji kita, boleh jadi juga Allah sendiri. Karena itu dalam rangka mendidik, membimbing agar kita menjadi ikhlas, disitulah kita berharap kepada Allah dengan redaksi atau diksi Rabbun. Jadi Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang mendidik, Allah yang memelihara, Allah yang mengayomi kita sehingga betul-betul kita bisa ikhlas menjadi insan-insan yang bukan saja mukhlis tetapi juga mukhlas. Apalagi itu? Kata mukhlis bukan mukhlas. Dua kata yang memiliki makna yang sama tapi dengan kapasitas keikhlasan yang berbeda. Kalau mukhlis itu adalah orang yang ikhlas karena ikhtiar dan usahanya, adapun mukhlas dengan menfathahkan lam, maka mukhlas adalah orang-orang yang dibuat atau dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang ikhlas. Tentu saja itu tidak akan terjadi manakala dia tidak melewati tahap mukhlis terlebih dahulu, baru kemudian Allah jadikan dia insan yang mukhlas. Itulah bedanya. Sahabat bijak yang saya banggakan, pelajaran pertama atau nasihat pertama dari korek api dan nyala lilin tadi, ya, memberi kita pelajaran kehidupan bahwa akan ada orang-orang yang tidak menghargai kita, tidak menghormati jerih payah kita, tidak memberi apresiasi atas upaya dan jerih payah yang kita lakukan. Lantas, bagaimana sikap kita pada saat kita menghadapi hal-hal seperti itu? Siapa yang tidak kecewa dan sedih jika upaya dan jerih payahnya tidak dihormati dan dihargai? Semua orang pasti kecewa dan sedih. Sahabat bijak, perasaan yang mengharu biru di hati, mulai dari rasa sedih, kecewa, emosi, marah, hasad, dengki dan sebagainya, segala lalu lintas yang mengharu biru tadi dalam hati, saya mengutip kata-kata Agim, itu boleh jadi menjadi tanda atau indikasi-indikasi adanya sakit di dalam hati kita. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin dengan sebenar-benarnya iman yang memiliki hati yang sehat, tidak ada celah, tidak ada ruang di hatinya terhadap rasa kecewa. Tidak ada celah bagi hatinya untuk menyimpan dendam. Begitu pula iri dan sebagainya.
Berarti jika hati kita masih menyimpan rasa-rasa seperti itu, jangan-jangan ada problem di hati kita. Siapa sih di antara kita yang memiliki hati sebening kaca? Mungkin hanya Bang Aldi, kau ketawa mendengar saya katakan hati Oh, sebening kaca. Kayaknya ada yang disasar Kang Aldi. Akhwat mana gerangan, hatinya sebening kaca. Sahabat bijak yang saya bangga. Hati yang sebening kaca, ya, jika tidak dijaga dan tidak dirawat, maka akan ada debu-debu yang menempel padanya. Boleh jadi juga akan ada noktah-noktah, noda-noda hitam yang menempel padanya. Salah satu di antara sekian yang menodai kebeningan hati tersebut, kebersihan hati tersebut adalah upaya-upaya orang yang tidak menghargai kita. Boleh jadi itu yang kemudian memunculkan rasa marah, rasa kecewa. Kok saya nggak dihargai? Kok saya nggak dihormati? Sahabat bijak, penghargaan itu bukan diminta. Tidak. Penghormatan itu bukan diminta. Pernahkah kita menyaksikan piagam penghargaan diberikan kepada orang yang tidak melakukan apapun? Tidak pernah. Pernahkah kita menyaksikan medali emas dikalungkan kepada si pemalas? Tidak. Penghargaan itu diberikan kepada orang yang memang pantas dan layak untuk dihargai. Penghormatan itu bukan diminta, tetapi diberikan kepada orang yang pantas dan layak dihormati. Jadi kita tidak perlu resah dan sedih. Tidak perlu juga kecewa jika kita tidak dihormati dan tidak dihargai. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha untuk menjadi insan-insan dan berharga dan terhormat. Sekali lagi, kita tidak perlu kecewa jika tidak dihargai. Yang seharusnya kita sedih adalah, kita kecewa adalah jika kita memang tidak berharga, jika kita tidak terhormat. Itu yang harusnya membuat kita sedih, bukan lantas mengemis-ngemis penghormatan dan penghargaan. Nah, bukan seperti itu. Ya. Nah, sahabat bijak yang saya banggakan, itu satu nasihat dari korek api ini. Apa nasihat berikutnya yang kedua? Sebab seharusnya dipisah menjadi 3 episode sebetulnya. Tapi saya ringkas saja ini. Biar korek api khusus korek api saja sebab, dan saya singkat-singkat saja ya. Saya singkat-singkat karena panjang sekali kalau merembet kemana. Berikutnya, sahabat bijak, ada pelajaran penting yang diajarkan kepada kita melalui korek api. Dan ini ingat, saya sampaikan terlebih dahulu, visualisasi ini tidak ada hubungannya dengan suasana perpolitikan saat ini. Tidak ada hubungannya. Tapi kalaupun mau dihubung-hubungkan, ya silakan. Saya tidak mau menghubungkannya. Ini hanya karena faktor kebetulan. Tapi sebelum itu saya ingin minum dulu, biar lega tenggorokan saya. Sahabat bijak, Ibu Ros dari tadi ketawa-ketawa ngelihat saya. Perhatikan apa yang saya tayangkan ini. Ini baru saja saya buat tadi mampir di warung. Kelihatan nggak kira-kira? kelihatan dan Oke. jelas. Ya.
Ini adalah susunan korek api, pentol korek api. Lihat, fokus, berjejer korek api di sini. Kita tahu di ujung korek api itu ada sumbu yang apabila kita nyalakan, maka dia akan berubah menjadi api. Oke, ketika berjejer seperti ini. Dari sudut manapun atau dari batang korek api manapun yang kita nyalakan, maka biasanya dia akan merembet kepada korek api yang lain, kepada batang korek api yang lain. Perhatikan, jika korek api yang ini kita nyalakan, maka yang di sini pun akan ikut terbakar. Terus juga demikian, terus sampai berjejer nanti akan terbakar. Karena memang begitulah sifat korek api. Ya. Jangankan kena api, kena panas yang di atas rata-rata saja, pentol korek api ini bukan pentol makanan ya, ada pentol, ada pentol. Oke. Saya susah menyebutnya. Dari sisi manapun pasti akan melakukan akan terbakar ini, beriringan dan sebagainya. Karena memang dia korek api itu akan menyalurkan energi panasnya ke korek api berikutnya. Oke. Sekarang perhatikan. Apa yang terjadi? Apa yang Anda lihat? Coba lihat. Korek api tadi berjajar sama dengan yang tadi, tetapi yang beda adalah ada satu dari sekian banyak korek api tadi yang berada pada posisi di bawah. Dia menarik dirinya dari jajaran korek api yang lain. Oke, dia turun ke bawah. Oke. Sekarang, andaikan kita nyalakan yang ini, maka dia akan merembet ke sini. Oke. Andaikan kita nyalakan di sini, dia akan merembet ke sini. Tetapi uniknya di sini, jika satu saja dari korek api ini kita cabut atau dia mengundurkan diri, menarik diri dari jajaran teman-temannya, maka peristiwa terbakarnya ini akan terputus hanya sampai di sini. Oke. Dia akan menghentikan terbakarnya korek api yang lain hanya karena satu saja korek api menarik dirinya. Sahabat bijak yang saya banggakan, korek api ini mengajarkan kepada kita, lihat, korek api ini mengajarkan kepada kita betapa kadang-kadang ya, karena ketamakan kita, karena kerakusan kita, dan kita tidak ingin melepaskan diri, menarik dari sebuah komunitas, kelompok dan sebagainya, maka akhirnya yang lain pun ikut terbawa-bawa. Ikut terbawa-bawa. Sebuah kejahatan yang dilakukan oleh satu orang, karena yang lain mendiamkan atau bahkan ikut terlibat, maka semua pun akan terbawa-bawa. Jangan dikaitkan dengan fenomena sekarang yang sedang viral ya, nggak ada hubungannya. Ya, ini kebetulan saja. Ya. Nah begitulah. Karena itu, sahabat bijak yang saya banggakan, saya pernah sampaikan bahwa di dunia ini, ketika orang yang ingin menggaung-gaungkan pentingnya sholat berjamaah, pada saat yang sama pun banyak kita menyaksikan orang-orang melakukan kejahatan secara berjamaah, melakukan kemaksiatan secara berjamaah. Orang-orang yang mabuk juga berjamaah. Orang-orang yang mengambil hak rakyat juga berjamaah bersama-sama. Itulah fakta yang kita saksikan dalam kehidupan kita, bukan saja di negeri kita, mungkin boleh jadi di negara orang lain. Jadi hanya karena perbuatan satu orang, kadang-kadang yang lain kemudian ikut merembet, terlibat menjadi dosa. Pun demikian, ya, kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa di media sosial. Hanya karena kita men-share misalnya, mohon maaf,
satu tulisan, satu foto, satu video yang berdampak nanti kepada munculnya inspirasi-inspirasi buruk melalui sharingan kita itu, melalui postingan kita itu, maka akhirnya kita pun mendapatkan dosa dari sebagaimana orang-orang lain juga ikut men-share-nya. Maka berhati-hati. Saya sering sampaikan, berhati-hati dalam membagikan berita, informasi, termasuk juga foto-foto, gambar-gambar yang tidak layak, tidak pantas, berita bohong dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bisa merembet, bisa berdampak bukan saja kepada satu dua orang, tetapi orang-orang lain juga ikut terpengaruh, bahkan boleh jadi pemikiran dan hatinya jadi kacau gara-gara apa yang kita sampaikan, apa yang kita share. Nah, sahabat bijak yang saya banggakan, kembali lagi kepada ini, ada kalanya dengan satu orang saja mundur dari posisinya, ternyata mundurnya itu dapat menyelamatkan sekian banyak orang. Sesuatu yang sangat disukai adalah harta, tahta, dan wanita, termasuk kuota dan fulsa. Katakan begitu. Tahta itu, kedudukan itu sangat disukai, sehingga orang tidak mau keluar dari jabatannya. Padahal semakin dia bercokol di situ, itu akan merembet, nanti saya katakan, kepada yang lain-lain. Akan merembet. Dan itu kita saksikan di mana-mana tuh seperti itu. Andaikan dia menarik diri, maka akan saja bukan saja menyelamatkan dirinya, tapi juga orang lain. Saya lupa persisnya itu siapa dulu kan ya. Ada pejabat yang saya pikir sangat baik sekali orangnya, ya. Pada saat dia di posisi puncak, di saat karirnya yang sedang melejit, dipuji-puji orang, ya, bahkan tidak ada celah sedikit pun bagi orang untuk menjatuhkan, mencari kekurangannya. Justru pada saat itulah dia mundur. Dia mengundurkan diri. Pada saat orang mengeluh-elukannya, ini adalah ujian terberat, ujian jabatan yang terberat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nama baiknya tercatat dalam sejarah, dalam tinta emas, menjadi contoh, sering disebut-sebut namanya. Itu seperti itu. Ya. Nah, inilah pelajaran dari korek api yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi kadang-kadang sesuatu yang berat kita tinggalkan, ya. Padahal dengan semakin kita berada pada tempat tersebut, bukannya solusi yang bisa kita berikan, bukannya kebaikan, bukannya kemaslahatan yang akan tercipta, boleh jadi semakin runyam dan rusaknya sistem kadang-kadang. Nah, dengan kita keluar, dengan kita undur, ya, dengan kita membatasi diri, disitulah keselamatan bukan saja buat kita, tapi buat juga orang lain dalam eskalasi yang lebih besar. Itu nasihat kedua dari korek api. Kemudian rekan-rekan sekalian, apakah perlu dilanjutkan dengan nasihat yang ketiga dari korek api? Saya lihat waktu terlebih dahulu, apakah cukup atau tidak. Karena ini sudah malam. Kira-kira Kang Aldi diteruskan, atau tidak ini yang ketiga? Gimana Ustadz? Terus kan ini masih ada waktunya. Oh, masih? Oke. Sekarang lihat rekan-rekan sekalian. Yang ketiga. Nasihat ketiga. Lagi-lagi korek api. Oke. Dari apakah batang korek api ini tercipta, terbuat? Batang korek api yang kecil ini dibuat dari kayu. Oke. Dari kayu. Kayu itu dari mana? Dari pohon.
Pohon itu dari mana? Dari hutan. Baik. Hutan yang lebat menghasilkan banyak pohon. Dari pohon itulah kemudian orang kreatif kemudian menjadikan batang pohon tersebut sebagai alat untuk menyalakan api melalui batang ini. Dipotong-potong kecil sehingga menjelma menjadi batang korek api yang ditempatkan di kotak-kotak ini. Artinya di sini adalah bahwa satu batang korek api berasal dari satu batang pohon. Satu batang pohon bisa didapatkan atau bisa kita lihat di banyak hutan-hutan. Nah, tetapi sahabat bijak yang saya banggakan, ingat satu batang korek ini yang tadi saya nyalakan, dia bisa menghanguskan, dia bisa menghilangkan ribuan pohon. Bahkan sekian banyak hektar hutan itu bisa rusak terbakar gara-gara satu batang korek api ini. Padahal korek api ini berasal dari pohon, berasal dari sekian banyak hutan. Hutan yang banyak, pohon yang banyak menghasilkan ribuan bahkan jutaan batang korek api. Tetapi satu batang korek api bisa menghanguskan ratusan jutaan batang pohon. Kadang-kadang nggak terbayangkan oleh kita itu yang seperti itu. Karena setiap hari kita gunakan. Persoalannya kemudian adalah pelajaran apa di balik itu? Ada pelajaran apa di balik sesuatu yang kecil? Dia bersumber dari yang besar. Ya, dari yang besar bisa menghasilkan yang kecil tapi banyak. Tapi yang kecil itu bisa menghanguskan sekian banyak yang besar-besar tadi. Jika kita kaitkan dengan amal-amal perbuatan kita, nah banyak sekali. Kalau dalam riwayat itu ada dikatakan kam min amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil tapi dia besar karena niat yang benar. Wa kam min amalin kabir, betapa banyak amal-amal yang besar ya, itu justru menjadi kecil karena niat yang salah. Atau di dalam Al-Qur'an Allah menyindir kita. Apa itu? Al-Quran mengatakan wa qadimna min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Disebutkan dalam Al-Quran begitu. Kelak hamba-hambaku akan datang menghadap kepadaku sambil membawa amal-amalnya. Wa qadimna min amalin. Tetapi apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an mansura. Tapi aku jadikan amal-amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Hilang, tak berberkas sama sekali. Lenyap. Yang sudah dilakukan sekian banyak, dikumpul-kumpulkan. Tetapi yang terjadi justru adalah ketika di akhirat dia tidak melihat sedikit pun amal-amalnya. Itulah perumpamaan seperti korek tadi. Berasal dari yang banyak pohon, tetapi gara-gara satu batang korek api yang kecil ini hilang semuanya. Kira-kira apa yang membuat amal-amal kita itu menjadi hilang, lenyap? Atau boleh jadi kadang-kadang amal kita itu justru diambil oleh orang. Yang membuat amal-amal kita itu menjadi hilang, tak berbekas, itu karena salah satunya adalah karena faktor keikhlasan lagi tadi. Ikhlas itulah. Saya mengutip kata-kata salah seorang ulama salaf. Ketika kita masih melihat keikhlasan dalam diri kita, maka itu pertanda kita belum ikhlas.
Jadi andaikan nih botol ini, andai kata botol ini adalah keikhlasan yang ada dalam diri kita, kita masih melihatnya, pertanda kita tidak ikhlas. Susah sekali memahami itu memang. Ya. Jadi kita ya hendaknya berusaha semaksimal yang kita bisa lakukan agar amal-amal perbuatan yang sudah kita kumpul-kumpulkan, yang sudah kita koleksikan, gitu kan ya. Jangan sampai kemudian nanti tabungan tersebut menjadi nol. Kosong. Karena kita melakukan amal tersebut dengan tidak ikhlas. Atau karena riya. Riya. Ya, ini salah satunya. Nah, yang kedua yang membuat amal kita itu hilang itu adalah karena kita menceritakan keburukan, aib orang lain. Dalam bahasa agama disebut dengan ghibah. Ghibah. Ya. Di media sosial ya saya kadang-kadang Masya Allah. Tapi begitulah ya nampaknya dunia sekarang seperti itu. Jadi kalau ada misalnya seseorang yang melakukan kesalahan, artis misalnya kan, ya, wah itu dikorek-korek. Ya nggak salah pun dicari-cari kesalahannya. Ya. Bahkan pemuka agama, tokoh, misalnya ustadz-ustadz kondang, ya, sedikit melakukan kesalahan. Wah itu dibongkar-bongkar kesalahannya. Maksudnya, Masya Allah. Jadi itu menjadi sesuatu yang biasa kayaknya. Kita menghadap-hadapkan satu ulama, mengkonfrontir satu ulama dengan ulama yang lain. Untuk apa coba? Saya khawatir kita-kita yang ikut terlibat di media sosial, terutama para praktisi media sosial, berhati-hatilah. Jangan sampai nanti ulama-ulama, apalagi ulama coba. Ustadz-ustadz yang memang dia tulus, ya, dia ikhlas, hanya karena sedikit mungkin boleh jadi beda pendapat. Lantas kemudian kita hujat, kita katakan macam-macam lah. Ya. Dan itu kan banyak terjadi di media sosial. Ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena nanti amal-amal kita itu hilang, akan mengalir kepada ulama tersebut. Maka berhati-hati. Ittaqu firasatil mu'min, kata Nabi. Laisa lahu hijab. Begitu. Berhati-hati dengan firasat orang yang beriman. Karena jangan-jangan ya antara orang beriman ya itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi kalau dia minta kepada Allah ya, dia minta kepada Allah secara ikhlas ya, agar misalnya orang-orang yang menghina, merendahkan, memfitnah bahkan dirinya, kemudian dia mengikhlaskan itu, jangan merasa kita aman dari dosa kalau dia mengikhlaskan itu. Nah, kan ada tuh ulama-ulama ya nggak apa-apa, biarkan saja lah. Ini ada yang seperti itu. Hati-hati yang seperti itu. Kalau ada ulama-ulama yang ikhlas ketika dia difitnah, maka yang membalasnya itu bukanlah dia, tetapi kekasih dia. Siapa itu? Ya Allah. Allah lah yang membalas. Nah ini saya sangat prihatin dan sedih melihat ada di antara para pemuka agama dibentur-benturkan, dihadap-hadapkan oleh pengikut-pengikutnya. Ini yang membuat amal-amal kita tuh menjadi hilang, menjadi tak berbekas. Kalau kita menyaksikan ada satu kekurangan pada ulama, itu adalah hal yang wajar. Ya. Karena ingat, orang yang hebat itu tahu batas-batas kehebatannya, orang yang alim itu tahu batas-batas kealimannya, orang yang pintar pun tahu batas-batas kepintarannya, sebagaimana orang yang cerdas pun tahu batas-batas kecerdasannya. Jadi nobody perfect, begitu kata orang Inggris. Tidak ada yang sempurna. Nah, bagaimana mungkin hanya karena mungkin berbeda sedikit saja,
dalam persoalan apa misalnya keagamaan, lantas seolah-olah kita melupakan sekian banyak kebenaran yang dia sampaikan. Ah ini yang terjadi kadang-kadang ya. Saya tidak perlu menyebut siapa ustadz-ustadz yang kadang-kadang sering kita lihat itu dihina, difitnah dan dicari-cari kesalahannya. Hanya mungkin karena pendapatnya yang mungkin berbeda. Berhati-hati, bukan saja kepada para ulama, tapi kepada siapapun makhluk Allah yang bernama manusia. Kita tidak dituntut nanti di akhirat tentang, dan kita juga tidak akan ditanya tentang amal-amal perbuatan orang. Justru kita kelak ditanya tentang amal-amal kita, bukan amal-amal orang. Maka sibukkan diri kita dengan melakukan hal-hal yang baik, ya. Sibukkan diri kita dengan beribadah, bukan menyibukkan diri kita dengan amal-amal orang lain. Nah, ya. Sahabat bijak yang saya banggakan, itu 3 pelajaran dari korek api pada kajian bijak malam hari ini. Semoga bisa kita renungkan dan kita ambil hikmahnya. Begitulah korek api mengajarkan kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya. Nanti insya Allah kita sambung pada kuliah kehidupan berikutnya. Haranallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Jangan lupa sebelum tidur nanti cuci kaki, cuci tangan, ambil air wudhu, tutup pintu, tutup jendela, gosok gigi, baca doa, matikan HP, matikan laptop, dan gunakan bantal terbaik untuk istirahat. Sebaik-baik bantal untuk istirahat adalah hati yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Materi yang disampaikan oleh Ustadz kita ya, guru kita ini tentang 3 nasihat kehidupan dari korek api. Mau ada ini Ustadz? Tanya jawab? Ada gitu? Apakah ada? Dari sahabat bijak? Ada yang mau bertanya? Beras. Saya mau bertanya teh. Ini mau. Boleh? Pak moderator? Tafadhol Buras. Ya, syukran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak nanya terugi Pak Ustadz. Rugi banget berhadapan dengan ahlinya tidak bertanya. Ini Pak Ustadz gitu ya. Secara umum gitu ya, secara umum kalau orang disakiti, dilukai, terluka gitu Pak Ustadz. Apalagi dia udah berbuat baik, kok malah dibalasnya luar biasa tidak enak gitu ya. Nah, jika kita bukan mengikhlaskan, nggak peduli gitu ya, udah ikhlaskan aja, itu tampaknya seperti apa ya? Seperti apa ya kalau dicuekin gitu Pak Ustadz, yang apa yang dibuatin baik sama kita tuh, kalau dia kurang ajar sama kita terus kita diantepin kayaknya tuh, wih sombong itu udah buat baik gitu ya, terus di saat apa namanya, di saat diremehkan, dihina, ditendang, dia malah baik-baik aja kayak sombong gitu ya. Itu yang ke satu Pak Ustadz. Yang keduanya, terus kita nggak kapok nolong orang gitu ya tadi ya, setelah dibaikin, ditolong gitu ya, orang lain ya, ada saya nggak begitu pandai menolong, apa namanya, ngegigit, jatuh, ditolong lagi, dan berulang gitu Pak Ustadz, itu berulang. Nah, itu situasi seperti itu orang tersebut itu kebal berbuat baik atau ikhlas atau gimana itu Pak Ustadz ya, kalau tidak dihubungkan dengan yang tadi. Terima kasih Pak Ustadz Aldi, terima kasih Pak Ustadz Soer. Bisa Ibu. Jadi Burus apa namanya bilang syukran, kayaknya barusan naik onta, kayaknya baru belajar bahasa. Kenapa naik onta? Onta itu
Satu-satunya makhluk yang sepanjang hidupnya tinggal di Arab tetapi dia tidak bisa berbicara bahasa Arab. Itu saya Pak Ustadz. Baik, rekan-rekan sekalian ya, pertanyaan menarik sekali. Begini, apa yang saya sampaikan itu memang terlihat sangat normatif dan idealis ya. Dari pertemuan pertama kajian bijak ini, ya, nasihat-nasihat itu, kata-kata bijak itu, apa yang saya sampaikan itu sesungguhnya bukan berarti ya bahwa yang menyampaikan itu sudah lebih tahu, kemudian sudah mempraktekkan, tidak begitu ya. Tetapi ini penting bagi kita untuk menularkan ya dalam tanda petik untuk menularkan spirit kebaikan, spirit semangat, spirit untuk menebar kebaikan. Oke. Nah, sebagaimana halnya dokter juga demikian, dia sering mengingatkan bagaimana kita menjaga kesehatan, pola hidup yang sehat dan sebagainya. Tetapi dalam praktek nanti sehari-hari tentu saja antara satu dengan yang lain di antara kita, ada yang mampu full, ada yang mungkin setengah, ada yang seperempat. Masing-masing mengukur juga sesuai dengan standarnya. Sama seperti ketika orang kita berbuat baik, gitu kan ya. Tapi kemudian mendapatkan respon atau balasan sikap yang katakanlah kurang mengenakan, kurang berkenan, atau bahkan sesuatu yang menyakitin hati kita, ya kan? Nah, kita pelaku di lapangan nanti mengukur, ini kira-kira apa sikap terbaik yang bisa kita lakukan. Karena ya ada juga dalam kasus-kasus tertentu ya ketika kita melakukan kebaikan dan orang tersebut sebetulnya tidak layak untuk mendapatkannya, justru menjadi kontraproduktif. Maka pernah saya sampaikan juga bahwa ada sementara orang yang ketika kita ulurkan bantuan, dia menggigit tangan kita. Ada yang seperti itu. Janganlah menjadi seperti hewan yang ketika kita beri makan dia malah mencakar tangan kita. Ada yang seperti itu. Ya? Nah, kita mengukur kadar orang-orang tertentu. Apakah kalau kita lakukan ini berdampak buruk atau tidak buat orang yang bersangkutan atau buat kita? Oke. Nah, saya termasuk yang berpendapat bahwa seperti misalnya kemiskinan yang terjadi di kita itu kadang-kadang kita yang ikut terlibat di dalam pemiskinan mereka. Itu tanpa disadar kadang-kadang niat kita baik memang. Niat kita baik menolong mereka yang di pinggir jalan itu, ya, memberi sekian banyak uang dan sebagainya. Niat kita adalah untuk membantu mereka agar mereka bisa makan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tahu dan betul-betul menyaksikan ternyata orang itu dikoordinir, ternyata orang itu memiliki HP, cuman dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat dia memprihatinkan dan menarik simpati orang untuk membantu. Kemudian kita tahu telusurin misalnya ternyata di kampungnya dia memiliki rumah yang cukup mewah. Nah, yang seperti ini tentu saja kalau kata ulama, kata pepatah Arab, la taf'al al-ma'ruf ila ghairi ahlihi. Jangan Anda melakukan kebaikan kepada orang yang memang tidak pantas untuk dibaik-baiki. Karena kalau kita melakukan itu justru akan semakin menumbuh suburkan praktek-praktek penipuan seperti itu. Jadi kita terlibat dalam dosa kalau kita tahu, ingat, kalau kita tahu. Ada kaidah di dalam agama mengatakan ma'adda ilal haram fahuwa haram. Ma'adda ilal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang bisa mengarahkan, mendorong ya
memfasilitasi kepada yang haram, maka kita pun ikut terlibat di dalam perbuatan yang haram tersebut. Itu kalau kita tahu. Lain ceritanya kalau kita tidak tahu. Nah, rekan-rekan sekalian, ya. Kalau kita tidak tahu, tentu saja tetaplah konsisten dalam kebaikan yang kita yakini, ya. Kita berbuat baik, kita membantu, menolong orang, ya. Nah, dibudayakan hendaknya seperti itu di masyarakat kita. Ingat, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kita menolong orang. Jangan pernah berkata ada terselip perasaan, oh aku rugi. Kalau kita berkata rugi, saya khawatir itu tidak akan tercatat sebagai amal saleh, amal kebaikan. Ya, lakukan dan lupakan. Ya. Dan ingat, saya pernah sampaikan kalau tidak salah. Mungkin ada teman-teman yang mencatat juga dulu. Apa itu? Jika ada kebaikan, dibalas dengan kebaikan, itu hal yang lumrah dan biasa dilakukan orang. Satu. Yang kedua, jika kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu namanya zalim. Itu namanya zalim kita. Yang kedua. Yang ketiga, jika ada kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa, itu namanya dendam. Dendam seperti itu. Tapi yang keempat, apabila ada kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka itu kemuliaan. Silakan pilih. Kita mau pilih yang biasa-biasa saja. Nauzubillah kalau memilih zalim, apalagi dendam, tentu yang terbaik adalah kita pilih kemuliaan. Pilih kemuliaan. Tapi tentu saja, lagi-lagi ingat ya, bukan berarti selamanya kita harus mentolerir sebuah kejahatan, sebuah penyimpangan, sebuah tindak kezaliman. Kalau kita tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka bukankah lebih banyak orang-orang lain juga yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita? Jadi, jangan disibukkan diri kita, pikiran kita untuk orang-orang yang tidak layak untuk dibantu. Sementara mereka-mereka yang jauh lebih layak kita abaikan. Tidak begitu tentu saja. Saya kira demikian Ibu Ros ya. Syukron Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Gimana Bu Ros? Terima kasih. Maaf tadi bilang rugi kalau tidak nanya Ustaz. Terima kasih Ustaz Aldi. Terima kasih Pak Ustaz. Kawan. Gimana sahabat bijak? Dah ya. Sudah Ustaz? Kan nggak ada lagi yang bertanya ya sudah kalau gitu. Alhamdulillah. Ini mau beli martabak ini kok. Pak Ali nggak dikasih. Ini di suasana dingin sekali nih karena teman-teman mungkin ya posisi kami di atas agak di bukit ini. Ar-Rafi itu berada di kaki bukit Gunung Manglayang sehingga kalau malam suasananya memang cukup sepi dan cuaca juga relatif dingin, makanya kadang-kadang saya pakai ini sorban. Nah itu. Selesai sudah program bijak kali ini, kegiatan hari ini disampaikan oleh guru kita Ustadz Husnul Khair. Terima kasih Ustadz atas atensi dan kehadirannya yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Juga semoga Ustadz selalu diberikan panjang umur, diberkahkan umurnya, selalu diberi kesehatan, agar senantiasa bisa selalu memberikan ilmunya untuk kita semua. Amin. Juga terima kasih untuk sahabat bijak semua yang sudah meluangkan waktunya juga.
Semoga kita semua juga selalu diberi kesehatan, Amin. selalu diberi keberkahan umurnya, agar kita bisa selalu berkumpul di sini, mendengarkan Amin. kajian-kajian yang bermanfaat bagi hidup kita. Perlu diketahui lagi, program bijak ini diselenggarakan oleh PKBM Arafi. Jadi bagi ayah bunda, sahabat bijak yang mau bersilaturahmi, kami membuka pintu yang selebar-lebarnya. Dan juga materi hari ini itu tersimpan, sudah direcord. Nanti sahabat bijak, ayah bunda yang mau mengulang-ulang materi, itu bisa dilihat di YouTube, yang nama YouTube-nya itu Eldrisi Channel. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram PKBM Arafi. Username itu PKBM Arafi _ sebelum kita tutup, kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dokumentasi dulu ya Ustadz Idris. Foto bersama kita.